Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik Ustaz. Allah yabarik fiik. Ya, saya pernah berdialog sama teman. Katanya gini, dia punya keluarga yang satu, dia selalu berdoa minta keturunan, tapi tidak diberi-beri. Kemudian yang keluarganya yang satu, dia minta jodoh juga tidak dapat-dapat. Akhirnya mereka mendatangi suatu tempat yang dianggap keramat. Setelah dari sana, sebulan kemudian ibu yang minta keturunan itu akhirnya hamil, dan keluarganya yang gak dapat jodoh akhirnya dapat pasangan. Nah, pertanyaan saya Ustaz, yang pertama, bagaimana kita menyikapi hal yang seperti ini? Kemudian yang kedua, apakah ini termasuk bagian takdir baik dari yang gak pernah dapat, akhirnya dengan sebab suatu tempat yang didatangi itu akhirnya dapat? Barakallahu Ustaz. Baik, kita sepakat bahwa berdoa kepada selain Allah itu kriminal dalam Islam, karena praktik seperti ini perbuatan syirik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa annal masajida lillah fala tad'u min dunihi ahada. Sesungguhnya masjid itu milik Allah, maka janganlah kalian berdoa kepada selain Allah kepada siapapun selain Allah. Selanjutnya, apabila ada orang yang mendatangi tempat yang keramat dan dia berdoa kepada Allah di tempat itu dengan keyakinan bahwa ada arwah di tempat keramat ini yang akan mengantarkan doanya, ini juga masuk kategori syirik akbar. Saya ulang ya, ada orang yang dia datang ke tempat keramat, lalu dia meminta kepada penghuni tempat keramat itu, meskipun yang dia yakini yang mengabulkan itu Allah, bukan dia, tapi dia ini mengantarkan doanya kepada Allah. Ini juga bisa menyebabkan syirik besar. Apa dalilnya, Pak? Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Yunus, wa ya'buduna min dunillah ma la yanfa'uhum wa la yadurruhum wa yaquluna haula'i syufa'auna 'indallah. Mereka berdoa kepada selain Allah yang tidak bisa memberikan manfaat maupun madarat. Saat mereka ditanya, kenapa kamu melakukan seperti ini? Jawaban mereka adalah haula'i syufa'auna 'indallah. Apa yang kami minta itu akan memberi syafaat kami di sisi Allah. Memberi syafaat dalam arti yang akan mengantarkan doanya kepada Allah. Dan itu praktek kesyirikan musyrikin jahiliyah. Tidak? Yang ketiga, dia berdoa di situ langsung minta kepada Allah, bukan minta kepada penghuni keramat ini, tapi dia minta langsung kepada Allah dengan keyakinan bahwa doa di sini mustajab. Nah, kalau ini nggak sampai syirik akbar, tapi perbuatan kesalahan. Karena tempat mustajab itu sudah ditetapkan oleh Allah, tempat yang dicintai oleh Allah, seperti masjid, seperti di Bukit Safa, Marwah, di Arafah ketika orang sedang wukuf, dan seterusnya. Di tempat-tempat itulah doa itu mustajab. Baik. Sementara di tempat yang lain jangan diyakini mustajab kalau nggak ada dalil. Oleh sebab itu, dalam hal ini maka kita tidak boleh meyakini sebuah tempat itu mustajab dipakai doa kalau tidak ada dalil. Nah, jika yang ini yang dilakukan, maka dia hanya melakukan perbuatan yang salah, tapi tidak sampai pada tingkatan kesyirikan. Sudah? Terus gimana, Pak, kalau misalnya doanya mustajab? Jangankan yang seperti itu, ada orang minta ke berhala, doanya diijabahi, mungkin nggak? Mungkin. Bahkan ada banyak sekali misalnya orang non muslim yang minta kepada Tuhan-Tuhan mereka, dewa-dewa mereka, terus diijabahi oleh Allah. Mungkin? Mungkin. Karena kita yakin tidak akan ada yang bisa memberikan apa yang dia minta kecuali Allah. Pak,
Dia minta anak kepada berhala, itu dikasih anak. Dia minta jodoh ke berhala, dikasih jodoh. Ada yang minta rezeki, dikasih tambahan uang banyak. Padahal yang dia minta berhala. Kok bisa, Pak? Apakah berhala itu bisa mengabulkan doa? Tidak. Terus kok bisa? Allah yang mengabulkan doanya walaupun dia salah. Dan itulah yang disebut dengan istidraj. Istidraj dalam bahasa Sangatta artinya apa itu? Dilulu, ya. Diujo, ya. Orang mengalami istidraj ketika dia dibiarkan oleh Allah dengan dikasih fasilitas oleh Allah dalam keadaan dia berbuat maksiat. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun wa umli lahum inna kaidi matin. Aku berikan istidraj kepada mereka min haitsu la ya'lamun, dalam kondisi mereka enggak sadar. Wa umli lahum, aku biarkan mereka inna kaidi matin. Sesungguhnya tipu dayaku itu kuat. Sehingga orang nggak sadar kalau sebenarnya dia sedang ditipu oleh keadaan. Maka dia pun makin yakin, akhirnya dia tularkan ke yang lain, sehingga dia menjadi dai maksiat, ngajak orang untuk apa? Berbuat maksiat. Maka kita perlu segera ingatkan orang seperti ini, kamu seharusnya tobat, nggak boleh kayak gitu. Tapi nyatanya doaku mustajab kok. Selama ini saya minta-minta nggak pernah dikasih. Begitu datang ke sana langsung dikasih cash. Ya bisa jadi Allah kuasa. Maka kau harus sadar, ini tempat yang terlarang untuk dipakai tempat doa, walaupun dikabulkan oleh Allah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Ustadz, keluarga, para jamaah kaum muslimin. Baik Ustadz, bagaimana cara yang hikmah mengingatkan orang tua saya untuk menurunkan foto-foto yang terpajang di rumah? Saya takut bisa jadi banyaknya masalah keluarga kami, salah satunya karena tidak masuknya malaikat rahmat di keluarga kami. Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum Ustaz. Bagaimana cara yang tepat untuk mengingatkan keluarga atau terutama orang tua agar menurunkan foto gambar makhluk bernyawa yang ada di dalam rumah? Memang banyak orang punya koleksi seperti itu dan sebenarnya tidak begitu dibutuhkan. Bukan semakin menghiasi keindahan rumah, tapi justru semakin merusak suasana rumah. Akhirnya rumah jadi singup gitu ya. Sehingga malam-malam ada orang duduk di kursi ngeliatin ke foto bapaknya, foto mbahnya yang sudah meninggal. Loh, kok matanya gerak ya? Nah, itu mata. Tambah jadi kasus, jadi masalah. Karena masyarakat kita, kenangan itu lebih bersifat pada kenangan fisik. Sehingga mereka mengabadikan kenangan itu dengan gambar. Padahal Islam mengajarkan kenangan itu bukan kenangan fisik, tapi lebih kepada kenangan mental, kenangan batin, dan itu lebih kuat pengaruhnya. Maka para sahabat ketika ditinggal wafat oleh nabinya sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak membawa kenangan foto atau kenangan gambar. Padahal tukang gambar di masa beliau sudah banyak. Dulu memang tidak ada foto, tapi orang gambar relief, gambar dua dimensi, penampilan orang itu bisa. Nah, sahabat tidak punya kenangan itu terkait Rasulullah SAW, sehingga di rumah-rumah mereka dipajang foto-foto Nabi SAW. Yang kita tahu bagaimana sikap para sahabat dan cintanya mereka kepada Rasulullah SAW. Tapi kenangan mereka lebih kepada kenangan ajaran. Dulu Nabi SAW pernah seperti ini, dulu Nabi SAW pernah menampilkan seperti ini. Dulu beliau ngasih nasihat kepadaku kayak gini, aku teringat beliau menyampaikan nasihat seperti ini. Kayak gitulah kenangan sahabat. Sehingga orang soleh itu ketika mengenang perjuangan, ketika mengenang kebaikan orang lain, itu dengan kenangan ajaran. Seperti yang pernah disampaikan oleh Ibnu Mas'ud. Walaqad ra'aituna. Dan aku teringat, kita dulu di masa Nabi SAW,
wa ma takhallafa ahadun an salatin illa kana munafiqan ma'luman nifaq. Aku teringat dulu, apabila ada orang yang tidak hadir sholat jamaah 5 waktu, maka semua orang akan mengatakan dia munafik, ma'luman nifaq, yang jelas kemunafikannya. Nah, itu contoh model kenangan. Mereka mengatakan walaqad ra'aituna walaqad ra'aituni. Dulu aku teringat dulu, aku teringat dulu. Pakai kenangan apa? Kenangan peristiwa, kenangan ajaran, kenangan berupa pesan. Itulah kenangan yang dimiliki oleh sahabat, bukan kenangan fisik. Ini dulu pedang peninggalannya Nabi SAW. Sahabat yang nggak pernah nyentuh pedang beliau itu banyak, tapi yang beliau cari bukan itu. Yang beliau cari hadisnya Rasulullah SAW. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau pernah tidur di rumah, di depan pintu seorang sahabat senior, hanya untuk mau mengambil sebuah hadis. Padahal Ibnu Abbas mungkin beliau bisa mendapatkan bajunya Rasulullah SAW, sandalnya Rasulullah SAW, atau bekas piringnya Nabi SAW. Mudah bagi Ibnu Abbas karena beliau ahlul bait, keluarga dekat. Tapi bukan itu yang dicari. Maka kenangan bagi para sahabat itu bukan kenangan materi-materi seperti itu, tapi lebih kepada kenangan apa? Kenangan ajaran. Dan itulah yang diajarkan dalam agama kita. Makanya kita diajarkan buat apa kenangan foto tapi kemudian ajarannya dilupakan. Kita juga diajarkan bahwa foto-foto yang dipajang itu justru nanti akan menyebabkan rumah seseorang jadi apa? Tidak dimasuki oleh malaikat rahmat. Nah, ketika Anda bertanya bagaimana cara yang bijak, cara yang bijak ya disampaikan sampai orang tua paham. Tapi nanti beliau tersinggung. Kalau tidak tersinggung berarti beliau nggak paham. Pak Ustadz, gimana sih cara menasihati orang tanpa membuat beliau tersinggung? Jenengan datang ke dia terus diam saja, itu pasti nggak tersinggung. Ya berarti nggak menasihati. Lah iya, namanya menasihati harus tersinggung. Kalau nggak menyinggung, menasihati itu kan sebenarnya sasarannya apa? Hatinya. Berarti hatinya kudu disenggol. Ketika nyenggol hati, dia tersinggung. Tersinggung itu ada 2 respon. Mungkin marah, mungkin sedih, mungkin kecewa, dan respon positif, respon negatif. Kalau nggak tersinggung berarti ucapanmu nggak diakui, nggak dianggap. Anak kecil misalnya usia 2 tahun, 3 tahun yang udah bisa bicara, biasanya usia berapa? 3 tahun. Anak kecil usia 3 tahun ngomong di depan ibunya, ibu kok jelek ya misalnya. Usia 3 tahun ya, dia ngomong ibu jelek misalnya. Bedakan dengan yang kedua, suaminya ngomong seperti itu, kalimatnya sama tapi berasal dari 2 orang yang berbeda. Kira-kira mana yang lebih menyinggung? Yang anaknya ya. Kamu itu saya lahirkan, yang saya besarkan, dulu saya susui, kok malah menghina ibu. Apakah seperti itu? Tidak. Anda akan tertawa saat anak Anda di usia 2 tahun Anda gendong terus ngaplok pipi. Bayi usia 2 tahun Anda ambil digendong, mukul ke arah mata. Sakit? Mungkin sakit. Plak gitu, mungkin sakit ya. Tapi ketawa kita. Dah. Sekarang bandingkan dengan suaminya. Di saat misalnya istrinya megang suaminya, tiba-tiba plok tangan suaminya nempel di muka istrinya. Kira-kira gimana? Hah? Beda suasananya. Karena kita tahu perbuatan anak kecil ini tidak dianggap. Mengingat perbuatannya tidak dianggap, walaupun dia salah sama kita,
kita maafkan, kita ketawa, kita memberikan toleran dan seterusnya. Lain kalau perbuatan orang dewasa. Maka kalau Anda ngasih nasihat, tapi nasihat Anda tidak menyinggung perasaannya, berarti Anda dianggap balita. Iki cilik ngomong kayak gini serasa tak gatekno. Tapi ketika Anda bicara dan menyinggung perasaannya, berarti Anda dianggap dewasa. Dan memang yang namanya ngasih nasihat harus menyinggung. Kalau enggak, gimana akan ada perubahan? Tapi Pak, saya enggak berani. Nah, itu lain lagi ya. Kalau Anda tidak berani, berarti silahkan nabok nyileh tangan. Aku nih arep ngomong ngerawa ini. Nabok nyileh tangan, gimana caranya? Datang ke kajian, ngajak orang tua, terus dikasih tulisan pertanyaan lewat kertas. Pak Ustadz, gimana mengingatkan ibu agar beliau A, B, C, D dan seterusnya. Mbok nih ngerti, sing takon mesti anakku iki. Bagaimana mengingatkan suami saya biar seperti ini? Dia tahu ini yang tanya pasti istrinya, yang tanya pasti suami saya dan seterusnya. Tapi insya Allah dengan cara ini semoga lebih mudah untuk diterima. Nah. Baik Ustaz. Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz. Ini kemudian anak sampaikan pertanyaan dari yang akhwat Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahsanallahu ilaikum ya Ustaz. Semoga Ustaz diberikan kesehatan. Amin walakum bimithlin. Izin bertanya, apakah doa bisa merubah takdir ya Ustaz? Ya, itu pertanyaannya Ustaz. Ada yang bertanya apakah doa bisa mengubah takdir. Ini termasuk di antara pertanyaan yang cukup sering disampaikan ketika kita sedang membahas masalah takdir. Baik. Ada sebuah riwayat yang menyebutkan innahu la yaruddul qadar illa du'a, bahwa tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Apa makna dari kalimat ini? Ada dua pendekatan yang disampaikan oleh para ulama. Pendekatan yang pertama, bahwa yang dimaksud mengubah takdir di situ adalah mengubah takdir dalam pemahaman manusia atau dalam perasaan, menurut perasaan manusia. Maksudnya gimana Pak? Maksudnya kayak gini, ada orang yang sakit atau orang yang miskin misalnya, lalu dia banyak berdoa kepada Allah, mohon kepada Allah agar sehat, diberi kesehatan, kemudian Allah kabulkan doa itu. Maka seolah-olah dalam pemahaman dia, sakit yang sedang dia alami tertolak dengan doa yang dia baca, sehingga dia merasa bahwa doa ini yang mengubah takdir dia dari yang sebelumnya sakit menjadi sehat. Bisa dipahami ini? Baik. Sehingga dalam pemahaman manusia seolah-olah doa itu yang mengubah kondisi dia dari yang sebelumnya sakit menjadi sehat. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua, bahwa tidak ada yang bisa mengubah takdir kecuali doa. Maksudnya adalah ketika seorang hamba itu rajin berdoa kepada Allah, Allah kuasa untuk mengubah takdir dia. Loh kok bisa Pak mengubah takdirnya? Karena takdir itu bertingkat. Ada takdir yang tercatat di Lauhul Mahfud. Kapan Allah catat takdir itu? 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Ini takdir di Lauhul Mahfud. Yang kedua, ada takdir yang Allah tetapkan bagi hamba ketika dia sedang berada di dalam rahim ibunya. Dia jadi janin. Di usia berapa? 4 bulan. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sudah usia 4 bulan, "Tsumma yursalu ilaihil malak wa ya'muru bi arba'i kalimatin." Kemudian diutuslah seorang malaikat dan Allah perintahkan dia untuk menetapkan 4 catatan takdir. Bikatbi rizkihi wa ajalihi wa amalihi wa syakiyun am sa'id. Takdir tentang rizkinya, takdir tentang ajalnya, takdir tentang amalnya, dan yang keempat apakah dia nanti jadi orang bahagia atau celaka. 4 takdir ini. Sudah? Sehingga di posisi takdir yang Allah tetapkan pada janin, ada enggak makhluk yang sudah mengetahuinya?
Ada gak makhluk yang sudah mengetahuinya? Ada. Siapa? Malaikat itu. Malaikat ini kan yang diperintahkan oleh Allah untuk menetapkan takdir itu. Sehingga takdir ini sudah Allah tunjukkan kepada salah satu makhluknya, yaitu malaikat yang disuruh untuk mencatat takdir itu. Baik, cuman manusia tidak punya cara untuk berkomunikasi dengan malaikat ini. Andaikan mereka bisa, dia bisa nyari tahu, malaikat yang dulu menetapkan takdir saya waktu di janin, waktu saya di rahim ibu, saya umurnya berapa tahun. Tapi kan nggak ada cara bagi manusia untuk tanya kepada malaikat ini. Sudah? Maka tidak ada satupun manusia yang tahu berapa umurnya. Nah, takdir seperti inilah yang mungkin untuk diubah. Takdir ini yang mungkin untuk diubah. Sementara di Lauhul Mahfuz tidak berubah. Sehingga bisa jadi Allah Subhanahu wa taala tetapkan fulan mendapatkan umur 60 tahun. Tapi dia banyak berdoa kepada Allah agar dipanjangkan umurnya, akhirnya Allah tambahkan jadi 70 tahun. Sehingga si fulan, si A ini catatan takdirnya saat di rahim ibunya 60 tahun, lalu ditambahkan jadi 70. Tapi tercatat di Lauhul Mahfuz fulan tertulis 60 tahun oleh malaikat, lalu ditambahkan karena dia rajin berdoa, kemudian ditambahkan jadi 70. Berarti ada perubahan enggak di Lauhul Mahfuz? Tidak ada. Doa itu juga bagian dari takdir. Orang ini berdoa juga bagian dari takdir. Intinya tidak akan ada yang bisa keluar dari takdir. Terus kenapa kita berdoa, Pak? Sama halnya ketika kita berusaha. Kita mencari yang terbaik dengan dua cara. Pertama, berusaha secara fisik. Yang kedua, minta kepada Allah agar apa yang kita inginkan terwujud. Itu bagian dari usaha fisik dan usaha doa. Karena kita tidak tahu ke depan akan ada apa, maka mintalah kepada Allah, semoga Allah memberi yang terbaik. Wallahu alam. Syukran Ustaz, barakallahu fikum. Kemudian untuk pertanyaan berikutnya dari Ikhwan, kami mohon agar pertanyaan tetap relevan dengan tema kajian kita, takdirmu adalah yang terbaik, dan disampaikan secara singkat dan jelas. Dari yang Ikhwan tadi sudah ada yang angkat tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya perkenalkan diri, nama saya Syahrul. Syahrul. Pak Syahrul. Ya. Ini pertanyaan saya ini, qadarullah kejadiannya kemarin pada duhur, dibilang ditipu lah ceritanya ini. Ditipu dengan hack. Ada kawan WA. Di WA saya, dia bilang bisa gak bantu? Saya jawab insya Allah saya bisa bantu. Terus dia tanya minta uang ditransfer 2 juta. Saya kasih 2 juta. Habis itu sebenarnya saya pengen pinjam sekian, saya tambah lagi 3 juta. Habis itu dia bilang saya masih mau tambah lagi kalau bisa ada sampai 15. Ini uang memang cuma segitu aja, jadi segitu aja saya kirim 5 juta aja. Seiring waktu itu saya mulai curiga, jangan-jangan ini penipuan. Saya telepon lah dia. Tadi awalnya saya tidak ada kecurigaan sama sekali, jadi saya jawab lagi dengan WA aja. Begitu dia saya telepon, kayaknya sudah lain suaranya. Ternyata saya cek memang HP-nya dihack. Yang jadi pertanyaan saya, Ustaz, apakah ini takdir buruk, ataukah ada apakah musibah, ataukah ini dia bilang ujian, ataukah ini yang dibilang orang saya kurang sedekah? Ada juga yang bilang kamu kurang sedekah, kamu yang ini. Ya makanya minta bicaraan sama Ustaz. Baik. Kemarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Tapi apapun namanya itu menyenangkan atau tidak, Pak? Gimana? Tidak menyenangkan. Mau disebut musibah, mau disebut ujian, mau disebut hukuman karena kurang sedekah, mau disebut apapun tetap kurang menyenangkan. Intinya kan itu ya. Maka masalah nama itu bukan hal yang signifikan. Karena ketika kita mendapatkan takdir buruk, bisa dipahami sebagai ujian, bisa dipahami sebagai hukuman, tergantung kondisi kita. Dipahami sebagai hukuman karena kita punya dosa, Allah kasih hukuman walaupun kecil, misalnya dalam bentuk kita kekurangan harta atau harta kita ada yang hilang. Nah dalam posisi itu
Saat Allah kasih kita hukuman, maka apa yang kita alami akan menghapus dosa. Atau bisa juga kita pahami sebagai musibah. Dengan keberadaan musibah ini akan meningkatkan derajat ketika kita berada di akhirat. Sehingga mukmin tidak akan pernah sia-sia ketika dia mendapatkan ujian dari Allah. Yang paling penting adalah dia ridha. Yang paling penting dia ridha. Oleh karena itu, wallahu a'lam berkaitan dengan hal ini, Bapak ketika merasa ridho dengan itu, insya Allah ada pahala ridho dengan takdir. Yang kedua, Anda punya tabungan karena dizolimi, dan orang yang dizolimi berhak untuk nuntut besok di yaumil qiyamah. Sehingga kalaupun Bapak saat ini kehilangan, berapa tadi jumlahnya Pak? 5 juta, maka besok punya hak untuk nuntut kepada si penipu ini, besok di akhirat. 5 juta ya. Andaikan makin banyak, tuntutannya bisa makin besar Pak, insyaallah. Tapi karena Bapak sudah hentikan, jadi nggak bisa lebih banyak. Wallahu a'lam. Baik, syukran Ustaz. Kemudian kami bacakan pertanyaan dari akhwat. Mohon izin bertanya Ustaz, bagaimana memanage hati yang senantiasa sedih karena meninggalnya suami, kemudian beberapa waktu berikutnya ibu meninggal. Jazakumullahu khairan. Cara agar mengatur hati kita sehingga kita tidak terlalu sedih ketika kehilangan salah satu di antara nikmat. Nikmat itu bisa berupa keluarga yang ada di dekat kita, kehilangan anak, kehilangan suami, kehilangan ibu, kehilangan bapak atau siapapun dia. Adalah dengan mengingat nikmat yang lebih besar dari itu. Ada enggak nikmat yang lebih besar yang bisa didapatkan oleh seorang hamba melebihi nikmat dibersamai oleh suami? Saya punya nikmat iman Pak, alhamdulillah. Anda ingat-ingat nikmat itu. Masih punya nikmat yang lain? Ada nikmat yang lain. Nikmat ini nikmatnya, saya bisa merasakan indahnya sunnah, bisa merasakan indahnya kajian ilmu yang bermanfaat, itu juga nikmat. Sehingga dengan cara mengingat nikmat yang lain akan menghibur kita dari kesedihan ketika kita kehilangan nikmat yang pertama. Begitu ya. Ada seorang ibu-ibu, pada peristiwa perang Uhud terdengar berita bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terbunuh. Ada orang namanya Ibnu Qami'ah, ini orang musyrik ya, menyerang Mus'ab bin Umair sampai akhirnya Mus'ab terjatuh, meninggal. Lalu dengan kencangnya Ibnu Qami'ah ini mengatakan, qataltu Muhammadan, aku telah berhasil membunuh Muhammad. Seketika itu perang langsung hening. Orang musyrik merasa bahagia, sasaran utama kita udah mati, pulang aja. Kita nggak ada kepentingan dengan orang-orang muhajirin dan ansor. Para sahabat bingung, betul nggak Nabi SAW sudah meninggal? Siapa lagi yang akan kita bela kalau beliau SAW sudah meninggal? Akhirnya masing-masing pasukan mundur ke barisannya. Udah? Berita kematian Nabi SAW ini pun sampai ke Madinah. Uhud dengan Madinah jaraknya berapa? Kurang lebih hanya 3 kilo. Berita itu sampai ke Madinah, tapi belum begitu jelas. Masih katanya kil wakal. Katanya Nabi SAW sudah mati. Katanya Rasulullah SAW terbunuh. Akhirnya ada seorang wanita yang penasaran. Dia keluar dari kota Madinah, kemudian nungguin pulangnya pasukan dari Uhud di depan gerbang pintu Madinah. Ada orang ngasih tahu, suamimu meninggal. Wanita ini bilang, kaifa bi Rasulillah. Terus bagaimana nasib Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Orang kedua memberitahu, ayahmu meninggal. Wanita ini tetap dengan tabah mengatakan, kaifa bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Terus bagaimana kabar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Datang lagi, kakakmu meninggal, saudara laki-lakimu meninggal. Wanita ini tetap tanya, kaifa bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sampai ada orang memberitahu Nabi sallallahu alaihi wasallam selamat, beliau masih hidup. Apa yang dikatakan oleh wanita ini? Dalam satu waktu dia kehilangan suami,
bapak dan saudara laki-laki. 3 laki-laki yang umumnya menjadi sandaran hidup wanita. Biasanya kalau orang ditinggal mati suaminya kan berharap dikasih nafkah oleh bapaknya, masih ada bapak ya. Kalau bapaknya sudah mati, ada kakak, sehingga dia bergantung kepada lelaki yang ada di sekitarnya. 3 orang ini mati dalam waktu bersamaan. Saat dia mendapatkan kabar Nabi SAW masih hidup, wanita ini mengatakan, kullu musibatin ba'daka qalil. Semua musibah sepanjang Anda masih hidup bagiku kecil. Masya Allah. Maka kalau misalnya ya, Anda ditinggal wafat oleh suami, lalu Anda merasa saya masih punya iman, saya masih punya ini, saya masih punya ini. Kemudian Anda dengan sadar menyatakan, semua musibah yang Allah berikan kepadaku sepanjang imanku tidak hilang, semoga itu kecil bagiku. Nah, dengan cara demikian, maka kita tidak akan terlalu dihantui dengan kesedihan disebabkan kehilangan orang yang kita cintai. Dan jangan berlebihan ya. Terkadang ada sebagian orang yang terlalu berlebihan, lalu dia minta kepada Allah hal yang mustahil. Contohnya apa, Pak? Ada salah satu ibu-ibu yang pernah tanya ke saya sangat sedih karena ditinggal oleh suami. Boleh nggak saya berdoa kepada Allah, minta sesuatu? Doa apa? Saya ingin minta kepada Allah agar Allah menghidupkan kembali suami saya. Ya mustahil. Mana mungkin orang yang sudah mati bisa hidup kembali? Nah terus gimana, Pak? Berdoa minta kepada Allah yang mustahil bisa terwujud, itu doa yang haram, doa yang terlarang. Karena termasuk di antara bentuk al-i'tida' fid du'a. Dan Allah menegaskan innahu la yuhibbul mu'tadin. Allah tidak menyukai orang yang i'tida', melampaui batas ketika berdoa. Ada orang berdoa kepada Allah minta sesuatu, tapi yang dia minta mustahil untuk terwujud. Ya Allah, aku mohon kepadamu, jadikanlah aku seperti Superman, atau seperti Spiderman, atau seperti Iron Man. Wah, ini terlalu sering nonton film. Berdoa kayak gitu bisa terwujud nggak? Tidak mungkin. Kamu itu manusia biasa, jangan jadi laba-laba. Enak jadi manusia atau laba-laba? Manusia. Kamu manusia yang normal, jangan jadi manusia besi. Sehingga semua itu doa yang karena mustahil nggak boleh untuk dibaca. Atau misalnya, ya Allah jadikanlah aku seorang nabi. Ya tidak mungkin, karena tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Maka meminta kepada Allah dengan permintaan yang berlebihan ini menandakan bahwa yang bersangkutan tidak ridho dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Masya Allah, barakallahu fikum ya Ustaz. Baik, kemudian Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mohon diperjelas dalil dari Allah akan memberikan pahala di usia tua atas ibadah rutin yang dilakukan ketika muda. Baik. Coba kita buka itu di surat apa, Pak? Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Surat At-Tin. Kita buka surat At-Tin. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Nah. Di surat At-Tin ayat yang tadi kita baca dalam tafsir Al-Qurtubi, beliau mengatakan wa rawa ad-Dhahhak anhu. Ad-Dhahhak seorang ulama tabi'in meriwayatkan dari Ibnu Abbas, di mana Ibnu Abbas mengatakan idza kana al-'abdu fi shababihi kathiras salati kathiras siyami was sadaqah. Apabila seorang hamba di usia mudanya dia banyak salat, dia rajin salat, dia rajin puasa, dia rajin sedekah. Tsumma dha'ufa amma kana ya'malu fi syababihi. Kemudian dia sudah tidak sanggup lagi untuk melakukan rutinitas yang dulu pernah dia kerjakan di masa muda.
ajrallahu azza wa jalla lahu ma kana ya'malu fi syababihi. Maka Allah akan memberikan pahala sebagaimana rutinitas dia ketika dia masih muda. Ini keterangan tafsir dari Ibnu Abbas. Dalam riwayat yang lain, Ibnu Abbas mengatakan, illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kata beliau, wa humul ladzina adrakahumul kibar la yu'akhaduna bima amiluhu fi kibarihim. Mereka adalah orang yang sudah tua, maka dalam posisi ini mereka tidak akan dihukum dengan perbuatan yang dia kerjakan di usia tua karena dia punya kebiasaan baik yang dia kerjakan di usia muda. Maka Allah Ta'ala mencatat kebaikannya, wa tumha anhum sayyi'atuhum, dan dihapuskan dosa-dosanya. Allah ampuni karena dia masih punya kebiasaan baik di usia tuanya. Baik, karena itu kebiasaan buruk di masa silam. Siapa sih yang nggak punya masa silam? Saya punya masa silam yang Bapak Ibu nggak ketahui. Anda punya masa silam yang tidak diketahui oleh orang lain. Dan mungkin di antara kita punya masa silam yang kelam, tapi mungkin tidak lebih gelap dibandingkan masa silamnya sahabat. Di antara mereka ada yang pernah mau membunuh Nabi SAW, membenci Rasulullah SAW, berbuat syirik, minum khamr, berzina, dan seterusnya. Sebagaimana kebiasaan masyarakat jahiliyah pada umumnya. Dulu pernah memusuhi Rasulullah SAW, tapi ketika jadi sahabat, mereka jadi pahlawan-pahlawan dalam Islam. Oleh karena itu, kita tidak sedang larut dengan masa silam. Semua punya masa silam, tapi kita sedang memikirkan bagaimana kondisi masa mendatang dan perjuangan sampai di ujung usia. Dan demikianlah pesan yang diberikan oleh Ibnu Abbas. Kalau orang punya aktivitas baik di masa muda, sampai pada titik tertentu dia nggak sanggup lagi melakukannya karena sakit disebabkan usia, pahalanya tetap mengalir. Wallahu a'lam. Pertanyaan kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga Allah selalu merahmati Ustadz dan seluruh umat muslim. Bagaimana cara taubat yang benar? Apa hanya dilakukan kalau ingat dosa saja atau bisa setiap saat? Yang kedua, apakah salat khusus taubat itu ada? Bagaimana cara taubat ketika berdosa? Apakah hanya dilakukan saat ingat dosa saja? Perintah taubat yang Allah sebutkan dalam Al-Quran yang sempurna adalah taubat nasuha. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubat nasuha. Taubat nasuha adalah taubat yang menyebabkan pelakunya punya tekad kuat untuk tidak kembali melakukan perbuatan maksiat itu. Dia menyesali perbuatan maksiat itu dan bertekad untuk tidak melakukannya kembali. Demikianlah kunci dari taubat nasuha. Nah, tentu saja penyesalan itu muncul karena dia teringat dengan dosa yang dia lakukan. Kalau kemudian sifatnya global, mungkin penyesalan itu tidak timbul. Tapi kalau teringat misalnya, kenapa dulu saya pernah melakukan ini? Kenapa pernah melakukan ini? Contoh sederhana. Setelah dia paham tentang bahaya riba, paham tentang dosa riba, dia teringat, dulu saya pernah transaksi riba. Saya pernah berbuat riba, dan seterusnya. Saya pernah bermuamalah riba. Terus dia nyesal banget. Saya menyesal sekali, kenapa dulu saya seperti itu? Lalu dia berkomitmen tidak akan kembali lagi ke sana, tidak akan melakukan praktek transaksi riba. Itulah taubat nasuha. Sehingga dia tinggalkan semua riba dan dia berkomitmen tidak akan kembali ke sana. Nah, kalau kemudian dia tidak ingat akan jenis dosanya, mungkin dia tidak akan ada unsur penyesalan. Meskipun ada juga taubat yang sifatnya umum. Misalnya kita rajin membaca istighfar,
Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Sebagaimana rutinitas Nabi SAW, beliau rajin membaca istighfar. Terutama pasca turunnya surat An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath. Di bagian akhir Allah Ta'ala berfirman, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Sehingga ada yang modelnya kita perlu ingat detail dosa-dosa yang pernah kita kerjakan. Dan kita mohon ampun kepada Allah, menampakkan penyesalan terhadap dosa itu. Dan ada yang sifatnya taubat global untuk semua dosa yang pernah kita lakukan. Ada satu doa yang sangat bagus ya, yang mungkin Bapak Ibu bisa baca. Doa ini disebutkan dalam sifat salat Nabi SAW di bagian akhir tentang doa menjelang salam. Rabbighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa anta. Rabbighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu. Ya Allah, ampunilah aku untuk dosa di masa silam dan dosa di masa mendatang. Ma asrartu wa ma a'lantu. Dosa yang aku lakukan di tempat yang rahasia, enggak ada orang. Wa ma a'lantu, dan dosa yang aku lakukan terang-terangan di keramaian. Wa ma anta a'lamu bihi minni, dan untuk semua dosa yang kau lebih tahu daripada aku. Karena kan kita banyak melupakan dosa, Pak ya. Sehingga banyak dosa yang kita kerjakan, kita sendiri nggak tahu kalau itu dosa. Antal muqaddimu antal muakhiru la ilaha illa anta. Atau seperti istighfar yang diajarkan Nabi SAW kepada Abu Bakar. Gimana kalimatnya? Istighfarnya Abu Bakar. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta. Faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Baik. Kemudian yang kedua, bukan syarat taubat harus salat taubat. Bukan syarat taubat harus salat taubat. Meskipun salat taubat hukumnya dianjurkan. Sehingga kalau ada orang taubat kemudian dia sekaligus ingin salat taubat, silahkan. Dan itu hal yang dianjurkan. Wudu dengan sempurna, lalu dia menghadap Allah dalam salat, berusaha untuk khusyuk secara maksimal. Itulah salat taubat. Tidak ada bacaan khusus, gerakannya sama sebagaimana salat 2 rakaat yang kita kerjakan. Pada intinya adalah dia menghadap Allah dengan melaksanakan salat. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Quran, ya, tentang ciri orang yang bertakwa, wa idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Apabila dia melakukan tindakan fahisyah atau melakukan perbuatan dzalamu anfusahum, mendolimi diri sendiri, dzakarullah, dia ingat Allah dengan salat. Salah satu tafsirnya dzakarullah adalah dengan salat. Wastaghfaru lidzunubihim, dan dia mohon ampun terhadap dosa-dosa yang dia kerjakan. Nah, bagian ini barangkali bisa dilakukan ketika kita merasa ingin bertobat kepada Allah dengan salat tobat. Wallahu a'lam. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, semoga Allah selalu menjaga Ustaz, keluarga, umat muslim semuanya. Amin. Amin. Apa hukum seorang suami melihat atau mencari tahu, kepo dengan jumlah saldo di tabungan istri tanpa sepengetahuan istri? Alasannya hanya ingin tahu saja, mengingat istri selain sebagai ibu rumah tangga memiliki profesi sampingan sebagai konselor psikologi khusus akhwat secara online. Syukron wa jazakallahu khairan. Masya Allah. Kalau dibalas nggak bisa ya. Istri kepo dengan tabungan suami. Nanti saling kepo. Baik. Jika itu harta murni milik istri, maka suami tidak punya hak terhadap harta itu.
Jangankan harta murni milik istri, harta yang awalnya dari suami dikasihkan ke istri, itu suami nggak punya hak. Contohnya mahar. Mahar itu dari siapa, Pak? Dari suami, diberikan ke istrinya. Diminta lagi itu nggak boleh. Sehingga 100% jadi milik istri. Apalagi yang murni dihasilkan oleh istri, suami tidak punya hak. Mau minta, kalau mau ngambil harus minta izin dan seterusnya. Sebaliknya, kalau suami punya harta, istri punya hak berupa nafkah, senilai kewajiban nafkah yang harus ditunaikan oleh seorang suami kepada istrinya. Oleh karena itu dalam hal ini, kalau sebatas pingin tahu tidak masalah ya, Anda kasih tahu saja, ini loh Pak 5 juta. Terus besok lagi kok kepo, Pak sekarang udah 500 juta. Kasih tahu aja tidak apa-apa, tapi Bapak tidak punya hak ya, ini uang saya pribadi. Karena saya yakin ini biasanya pertanyaan kayak gini, penanya di sebelah ya, tapi sasarannya di sebelahnya. Kalau kata orang Jawa, nabok nyileh tangan. Mau menasihati suami tapi pinjam suara ustadz. Ya kami cuma bisa jelaskan sebatas ngasih tahu tidak masalah, tapi suami tidak punya hak. Nah, kemudian kok nanti Anda di rumah terjadi perpaduan, itu urusan masing-masing. Nah, pertanyaan keempat selanjutnya, terkadang ketika kita membuka sebungkus makanan kacang misalnya, ada saja yang jatuh 1 atau 2 butir. Ketika makanan itu mau diambil, jangan diambil, itu jatah kucing atau ayam. Di lain waktu ada yang bilang ambil saja, belum 5 menit. Mohon penjelasannya Ustaz. Jazakallah khairan. Barakallahu fikum. Kalau sudah setengah jam gimana? Pengaruh iklan luar biasa ya. Belum 5 menit itu sampai mengakar hingga sekarang. Itulah doktrin Pak ya. Andaikan doktrin seperti itu isinya adalah teks, misalnya ilmu yang bermanfaat, mengakar di masyarakat. Sayangnya yang disampaikan cuman iklan yang mungkin secara makna dan secara ilmiah kan tidak ada ya. Belum 5 menit itu sisi ilmiahnya apa itu? Tidak ada ya. Tayyib. Ketika ada makanan yang jatuh, gimana sunnah Nabi SAW? Ambil. Beliau sarankan diambil, fal yumithul minhul adza, kemudian bersihkan kotorannya, terus silahkan dimakan. Kalau Anda mau memberikan makanan kepada binatang, silahkan, boleh ya. Tapi sekiranya misalnya nggak ada binatang di sekitar ini, maka sebaiknya Anda ambil untuk dimakan. Bahkan di riwayat yang lain beliau mengatakan jangan tinggalkan untuk setan, sehingga makanan jatuh ketika dibiarkan ini akan menjadi konsumsi bagi setan. Oleh karena itu yang lebih tepat bukan dibiarkan untuk makanan binatang jika tidak ada binatang. Kalau ada ya silakan kasihkan. Pak nggak dimakan binatang itu, nggak dimakan, ya sudah berarti Anda ambil, bersihkan, dan bukan kemudian dibuang ke sampah sebagai bentuk penghargaan terhadap makanan. Ini ada satu cerita ya. Ada seorang ulama yang beliau pernah menyaksikan si A ya. Ulama ini menyaksikan si A. Setiap kali si A ini ketemu makanan itu pasti diambil walaupun di tempat sampah. Ada makanan di sampah diambil, ada makanan di sampah diambil, dalam rangka menghormati makanan. Sehingga beliau sampai heran, kenapa kok sampai seperti itu? Nah, ternyata si A ini pernah punya pengalaman yang sangat pahit, beliau tidak punya makanan. Nah, sejak saat itu si A ini kemudian berteng sampai ketika ketemu makanan di sampah itu diambil makanan, karena makanan itu dimuliakan dalam syariat kita. Ada pertanyaan, boleh nggak Pak sekarang lagi tren ngambil sendiri, itu nggak melanggar aturan secara muamalah, itu boleh nggak? Itu kan makanan-makanan kita, kenapa bisa didenda? Baik, betul itu makanan kamu, karena kamu sudah beli, dia ngambil, store di kasir, bayar, terus dia makan. Kalau sisa denda.
betul itu makanan kamu, tapi sisa itu pelanggaran. Sisa di sini pelanggaran. Kok bisa Pak disebut pelanggaran? Bukankah pemborosan itu pelanggaran? Iya. Maka praktek Anda dengan ngambil dalam jumlah banyak, tidak perhitungan, sehingga Anda sampai menyisakan dalam jumlah banyak, itu pelanggaran. Praktek israf, berlebihan, atau bisa juga disebut mubazir, dan itu pelanggaran. Dan setiap pelanggaran boleh dihukum. Dan hukuman bisa bentuknya hukuman fisik atau hukuman harta. Kalau hukuman fisik, maksudnya sisa push up, mau nggak Anda? Nggak mau Pak. Masa nyuruh push up orang lain? Sehingga pilihannya tinggal hukuman harta. Hukuman harta berupa denda. Maka insya Allah ada denda bagi orang yang makanannya sisa. Ini secara muamalah tidak ada pelanggaran, karena dia itu melanggar dengan sisa makanan tadi. Maka dia boleh dihukum. Sehingga keberadaan denda ini, wallahu alam, secara pribadi saya memandang tidak ada masalah, hukumnya boleh. Wallahu alam. Pertanyaan berikutnya, diceritakan di sini ada takmir masjid membuka donasi iftar atau sedekah yang lainnya berupa makanan, ditulis di poster satu porsi 10.000. Maka ketika ada infak masuk sejumlah 3 juta, lalu salah satu takmir memasak sendiri dan dihargai sendiri. Lalu pada saat kita waktu Jumat berkah itu tersedia 300 porsi. Yang jadi pertanyaan di sini, bermuamalah semacam itu digunakan atau tidak? Masya Allah. Baik. Ini pernah kami bahas ya di ANB Channel. Mungkin nanti Bapak Ibu bisa tonton di ANB Channel, searching kata kuncinya sedekah nasi bungkus atau sedekah Jumat ya. Sedekah Jumat atau sedekah nasi bungkus. Ada kasus orang buka donasi untuk nasi bungkus, tapi nanti dibeli dari dia. Itu dibeli dari dia. Kayak gini boleh nggak sih? Itu sebenarnya kalau kita buat persamaan yang ada di masyarakat kita sehari-hari, ada seorang ASN yang kerja di sebuah lembaga bagian pengadaan. Nah, saat lembaga ini, instansi ini butuh pengadaan ATK atau butuh pengadaan komputer, belinya dari dia membuat PT sendiri. Dia membuat toko ATK, dia membuat toko komputer, padahal aslinya dia nggak punya apa-apa. Tapi karena dia bagian pengadaan, kan dia yang menguasai arahnya pengadaan ini kemana. Nah, yang seperti ini pada asalnya nggak boleh. Dalam mazhab Hambali ini memicu adanya suudzon, kecuali pada satu keadaan dia minta izin ke donatur. Sehingga kalau donatur ngasih uang terus dia sampaikan, tapi nanti belinya ke saya, rapopo, dah. Kalau donatur mengizinkan silahkan. Tapi kalau dia diam saja, ayo donasi nasi bungkus 10.000 per bungkus, ngerti-ngerti dari dia belinya, yang kayak gini nggak boleh. Kecuali kalau dia minta izin ke donatur. Nah.